seperti itu. Akhirnya apa? Tidak terkontrol metabolismenya. Sehingga apa? Dengan obat-obatan tersebut, dengan zat-zat yang ada di obat-obatan tersebut itu akan merusak metabolisme tubuh kita, ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rawo di Miss Dia Channel Bestie. Buat kawan-kawan semua yang belum berteman dengan Miss Dia, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Subscribe ya. Nah teman-teman, kalau kemarin-kemarin Miss Dia ngebahas 10 kilo itu turun dalam waktu 10 hari, bahaya nggak? Nah, untuk kali ini ya teman-teman, agar lebih tercerahkan ya, seperti kalau kita tuh pakai skincare yang glowing ya, cerah ya, seperti itu. Maka dari itu ya, untuk hari ini Miss Dia mau tanya, kira-kira teman-teman yang ada di sana ya, dan ada yang di sini ya, Miss Dia sendiri di sini, itu pernah dengar gak yang namanya obat pelangsing? Pernah? Enggak? Ada yang pernah ya? Ada yang pernah coba? Ya, Miss Dia mau tanya, saat kawan-kawan yang pernah ngepakai itu ya obat pelangsing, kira-kira rasanya gimana? Deg-degan, ya, kemudian sering BAB. Iya, ngomong-ngomong ya, untuk masalah obat pelangsing ya teman-teman, Miss Dia itu pengen curhat ya. Sebenarnya Miss Dia itu sebelum membuat KDS, kelas diet sehat, Miss Dia itu adalah salah satu korban dari itu ya, sponsor ya, iklan-iklan dari obat pelangsing. Iya bener. Miss Dia kasih tahu ya, dulu itu Miss Dia itu BB-nya itu belum 100 ya, masih berapa ya, saat melahirkan anak pertama itu sekitar 77. 77. Nah, Miss Dia itu kan bingung ya, gimana sih untuk mengembalikan BB Miss Dia, karena lumayan luar biasa ya, saat anak pertama itu dari 60 sampai ke 77 guys. Iya bener loh guys. Sehingga apa, Miss Dia itu bingung ya, gimana nih caranya ya supaya menurunkan berat badan, tapi kita itu nggak mau nggak mau ribet ya, tetap makan gitu ya, makan enak ya, makan yang berlemak-lemak, bakso, mie ayam, gorengan, sepuasnya seperti itu. Nah akhirnya termakan tuh Miss Dia dengan iklan ya, iklan obat pelangsing ya, apalagi ya iklannya itu ya cepat menurunkan berat badan tanpa kita itu membatasi makan boleh sepuasnya, kemudian harganya murah. Iya bener, Miss Dia itu pernah ya konsumsi seperti itu, di botol gitu ya, kapsul gitu ya, Miss Dia minum. Saat itu ya, saat Miss Dia minum itu rasanya itu di hati deg seperti itu guys ya. Kemudian pusing ya, ya Miss Dia itu pusing, keliengan ya bahasa Jawanya ya guys ya, keliengan 7 keliling ya, keliang seperti itu. Kemudian perutnya itu ngurus ya pengen BAB gitu loh ya, itu rasa yang Miss Dia rasakan ya, maksudnya efek yang Miss Dia rasakan seperti itu. Nah tapi karena Miss Dia tadi terobsesi ya pengen kurus ya, akhirnya Miss Dia tuh nahan itu, walaupun Miss Dia itu detak jantungnya itu berdebar kencang ya, bukan jatuh cinta itu enggak ya, karena tadi ya minum obat pelangsing tadi. Ya Allah, seperti tersiksa ya. Iya turun, iya bener turun. Miss Dia itu berhasil turun dari 77 itu ke angka 68. Itu turun guys, iya bener turun. Nah tapi karena Miss Dia pede tuh ya, sudah turun ya, nyaman tuh sudah turun. Akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Miss Dia itu ya biasa ya, melepaskan obat itu ya, karena merasa tuh sudah nyaman, walaupun BB belum ideal, tapi sudah banyak itu ya, hampir 10 kilo ya. Orang-orang tetangga itu sudah muji ya, habis lahiran sudah mulai melangsing nih. Wah, betapa bahagianya tuh Miss Dia ya. Kemudian kita kan menyusui kan. Tahu nggak guys? Beberapa bulan kemudian Miss Dia itu ya BB-nya melonjak ke berapa? Ke sekitar
berapa ya? Hampir 80. Kembali lagi, tapi lebih besar dari BB yang mau diet dengan obat pelangsing tadi. Iya beneran itu, Miss Jia nggak bohong. Nah, kemudian hamil anak kedua, itu Miss Jia BB-nya itu sampai tembus 88. Iya bener 88. Anak ketiga 95, lahiran 92, terus menyusui gitu ya sampai 103. Iya. Intinya apa di sini? Miss Jia mau cerita bahwasanya Miss Jia itu korban dari obat pelangsing, di mana Miss Jia itu nggak pengen ngoyo, ya nggak pengen bekerja, ya bersabar, berproses. Pinginnya itu makan enak, tapi badannya kurus, badannya langsing. Seperti itu yang Miss Jia inginkan, ya. Kenapa lagi? Bando, iya hari ini Miss Jia itu pakai bando sayur mayur karena siapa tahu di sini teman-teman yang belum masak ya terinspirasi ya terinspirisong ya dengan bando Miss Jia kali ini ya ada wortel, ada terong, ini ada nyempil ya buah alpukat. Siapa tahu mau buah alpukat ya untuk inspirasi menu hari ini ya untuk buahnya. Oke, kita kembali lagi ya. Nah, maka dari itu kawan-kawan Miss Jia itu kan merasa ya Allah kenapa ya kok seperti ini BB ya gitu gak kapok guys ya ada tuh ya temen iklan obat pelangsing lagi tapi harganya gak semurah saat Miss Jia itu beli yang pertama waktu yang tadi ya waktu hamil anak pertama itu dulu harganya itu 65.000 satu botol isinya 60 kapsul mereknya gitu ya. Nah untuk yang kedua kalinya Miss Jia juga pakai itu ya harganya 125 kalau nggak 150 ya agak naik ya daripada yang pertama tapi lagi-lagi ya seperti itu ya. Nah pertanyaannya kenapa sih Miss kok seperti itu saat kita itu mengkonsumsi obat kok seperti Miss Jia tadi ya detak jantungnya itu berdetak dengan kencang ya seperti orang jatuh cintrong ya. Sebenarnya teman-teman ya, kalau kita logika, kita main logika nih ya, kita itu gak membatasi makan kita makan sembarangan, kemudian kita itu minum obat ya, obat yang kita konsumsi tadi, kemudian tubuh kita itu mulai mengecil. Pertanyaannya, gimana caranya? Gitu ya, kok bisa? Kita makan ya semuanya tuh yang berlemak ya all semuanya tanpa dipilah tanpa dipilih ya memilah dan memilih tapi kita bisa langsing ya tanpa olahraga juga pastinya ya pokoknya itu kita itu maunya rebahan gitu kemudian tubuh langsing gitu ya itu yang harus kita cermati kita itu harus mulai berpikir dari situ teman-teman kok ada kok bisa nah ternyata teman-teman ya teman-teman di sini ya yang terobsesi yang terobsesi ya bener ya dengan pengen langsing tapi nggak pengen ngoyo ya nggak pengen bekerja keras nggak pengen berproses tolong hentikan niatan itu karena kenapa sesungguhnya itu akan merusak diri kita ya merusak tubuh kita merusak kesehatan kita kenapa Miss ingat, jangan terpana, terpukau. Kalau kemarin terpana, terpukau dengan timbangan setiap pagi yang turunnya tiba-tiba 1 kilo lebih. Wow, 1 kilo. Kalau hari ini jangan terpukau, jangan terpana ya dengan iklan obat pelangsing. Walaupun harganya itu murah bingit ya, sampai nihil bingit itu jangan terpukau, terpana ya, terpengin-pengin ya guys ya. Karena kenapa? Ternyata obat-obat pelangsing itu tidak efektif atau tidak memberikan dampak yang positif terhadap diri kita. Kok bisa Miss? Iya, karena beberapa dari efek obat pelangsing tadi, yang pertama kawan-kawan, yang jelas dalam kita itu minum obat pelangsing tadi, efeknya adalah merusak kerja metabolisme tubuh. Kenapa Miss? Iya, karena saat tubuh ini mau berproses atau bermetabolisme itu butuh kalori ya. Nah, yang masuk adalah itu tadi, obat tadi yang masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga apa? Sehingga ginjal, hati, jantung itu berpikir ya mau bekerja. Loh, kalorinya kok ini ya? Akhirnya apa? Bekerja ya. Bekerjanya itu
geradakan ya, geradakan bahasa apa toh, Miss? Geradakan itu semrawut ya, kerjanya itu seenaknya saja seperti itu. Akhirnya apa? Tidak terkontrol metabolismenya. Sehingga apa? Dengan obat-obatan tersebut, dengan zat-zat yang ada di obat-obatan tersebut itu akan merusak metabolisme tubuh kita ya. Kemudian yang kedua adalah gangguan pencernaan, teman-teman. Ya, kenapa Miss kok gangguan pencernaan? Iya, karena saat kita itu mengkonsumsi obat pelangsing tadi ada zat-zat yang berbahaya ya, sehingga apa? Sehingga mengakibatkan kita itu mual ya, kemudian apa ya, nyeri-nyeri gitu ya, nggak kayak sakit gitu ya di organ-organ dalam kita gitu. Karena apa? Karena tadi ya, organ-organ di dalam tubuh kita itu mulai bekerja juga. Jadi efeknya tadi, selain metabolismenya itu terganggu atau rusak, itu pencernaannya itu juga bermasalah nantinya. Kemudian itu ada juga berefek kepada BAB yang terus-menerus. Iya teman-teman. Karena apa? Karena ada tipe-tipe zat yang terkandung di dalam obat pelangsing tadi ya, obat diet ya, yang mengakunya untuk bisa mendietkan itu tadi, itu merangsang kerja usus itu agar apa ya, BAB. Jadi tuh BAB-nya itu tidak tidak sewajarnya gitu loh teman-teman ya. Jadi seperti lagi keracunan gitu ya, BAB mulu seperti itu, sehingga apa, tubuh lemes ya. Itu ya kawan-kawan ya. Jadi itu efeknya. Kemudian selanjutnya adalah kekurangan nutrisi. Loh Miss, kenapa kita itu kok bisa kekurangan nutrisi? Iya teman-teman, karena apa? Karena saat kita itu minum obat pelangsing tadi, itu ada juga zat-zat di mana itu menahan atau menahan nafsu makan kita. Secara otomatis, secara pasti ya, kita itu kan kita kan akan diem aja mulutnya itu ya, nggak tertarik dengan menu-menu yang beredar di sekeliling kita ya. Ada ayam panggang ya, ada sate ya, ada kimchi-kimchian, atau ada seblak-seblakan seperti itu tidak tergoda sedikit pun. Karena apa? Nafsunya tadi tuh tertahan gitu ya, tertahan, stop seperti itu. Nah, secara otomatis nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita itu juga tidak optimal teman-teman ya, bahkan kita malah malnutrisi. Apa itu malnutrisi? Kekurangan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita. Maka dari itu ya, bisa dikatakan kita itu kekurangan nutrisi, karena tadi ada ada zat yang dimana mampu untuk menahan rasa lapar, sehingga kita itu tidak tergoda dengan makanan, sehingga mana mungkin nutrisi bisa masuk. Jadi tadi ya, gangguan pencernaan ya, buang air besar ya, dan mual seperti itu. Kemudian kerja metabolisme tubuh itu terganggu ya teman-teman. Kemudian jantung itu berdetak dengan kencang ya, bukan kita itu karena jatuh cinta, bukan. Karena apa? Karena jantung itu ya berusaha memproses atau menyaring ya makanan-makanan atau zat-zat atau kandungan-kandungan yang mulai masuk ke jantung, dipilah. Nah, secara otomatis jantung itu akan kerja dengan cepat. Soalnya apa? Menyaringnya itu seperti itu. Nah, kalau jantung itu kerjanya cepat, guys, secara otomatis mompanya juga kencang. Maka dari itu efeknya apa? Berdetak dengan kencang. Seperti itu bunyinya ya. Seperti gemetar gitu ya. Kemudian bisa jadi kita itu akhirnya tekanan juga naik ya, tekanan darah ya, darah tinggi, terkena darah tinggi, guys. Seperti itu juga efek-efeknya teman-teman. Itu sangat luar biasa ya. Kemudian setelah itu terjadi ya, bisa akan mengakibatkan komplikasi ya kawan-kawan. Kenapa Miss kok komplikasi? Iya, karena tadi ya jantung, ya ginjal, kemudian hati itu merasa ada sesuatu yang asing yang masuk ke dalam mereka. Wih, seperti ini perkiraannya. Loh, apa ini gitu ya? Apa itu? Seperti program yang apa itu. Itu ini apa ya, ini diteliti, ini kok belum pernah masuk ke dalam tubuh ini ya. Akhirnya apa? Bekerja keras gitu. Akhirnya apa? Kalau mereka itu tidak bisa menampung, nggak bisa kerja, itu rusak gitu ya.
Kemudian biasanya kalau A rusak, dia akan memanggil temennya rusak. Akhirnya apa? Komplikasi. Dan tidak jarang juga yang sakit, gagal diet, kemudian meninggal, teman-teman. Jadi apa? Jangan pernah terpukau, terpana dengan obat pelangsing yang beredaran ya di sosmed kita. Jangan pernah. Karena logikanya kita boleh makan apa adanya. Kemudian apa? Kemudian kita rebahan, kita enggak ngoyo gitu ya, kita bisa langsing. Itu dari mana langsingnya? Aman enggak? Yang jelas ketergantungan. Kenapa kok bisa ketergantungan? Iya, karena selama ini kita tidak mengatur ya makan kita ya. Karena tadi promonya boleh makan sembarangan, apapun boleh dimakan ya, tanpa tahan menahan, tanpa olahraga, kemudian bisa turun BB sampai ideal. Pertanyaannya, saat Anda kemudian mencapai BB ideal, kemudian melepas ya obat pelangsing tadi, kira-kira kembali nggak BB yang awalnya dulu? Pasti kembali, kawan-kawan. Iya, seperti yang pernah Miss Dia alami ya, sehingga jebol sampai angka 100 lebih. Gitu ya kawan-kawan. Jadi buat kawan-kawan di luaran sana, jangan pernah terkecoh, jangan pernah terpana ya dengan apa, dengan iklan-iklan ya yang belum tentu itu ada penelitiannya yang bisa apa ya, menjaga kesehatan kita, melindungi organ-organ kita. Ingat ya, onderdilnya tidak dijual, tidak ada yang menjual onderdil organ dalam kita. Kalau sepeda motor, kalau onderdil elektronik lainnya, itu ada toko-tokonya. Tapi kalau organ kita kemana kalau itu rusak? Yang ada kawan-kawan, hanya penyesalan saja. Ya Allah, kenapa saya kok seperti itu? Apa ya bodohnya saya? Pasti itu ujung-ujungnya ya kawan-kawan. Jadi buat kawan-kawan di sana ya, yang di luaran sana, yang sedang menonton tayangan Miss Dia ini, tolong ya, jangan sekali lagi ya terpana pengennya itu yang instan kawan-kawan ya. Ingat, Misha itu pernah ngomong, mie instan aja itu perlu proses dalam pemasakan ya, walaupun tulisannya instan ya. Apalagi ini ya, kita gendut ya, gemuk dan gendut itu sama aja ya. Itu berproses, jadi untuk menurunkan badan juga berproses ya. Pesan Miss Dia, ingat jangan pernah terkecoh dengan obat pelangsing ya. Apalagi harganya murah walaupun ada yang harganya mahal ya teman-teman. Nah buat kawan-kawan semua yang ada di sana, yang ada di luaran sana, yang sedang menonton Miss Dia, ya apabila tayangan ini ya disukai, silahkan ya like ya, share, kemudian jangan lupa komen ya, komen, KOMEN ya. Bisa juga komennya adalah, Miss tolong dong bahas ini, bisa, silahkan. Komennya mau apa ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe tayangan Miss Dia atau channel Miss Dia di sini ya, di Miss Dia channel ya. Jangan lupa subscribe. Nah, mungkin itu ya kawan-kawan ya yang bisa Miss Dia sampaikan. Sekali lagi, awas jangan tertipu dengan obat pelangsing atau iklan obat pelangsing ya. Karena apa? Karena sesuatu yang instan ya, yang membuat kita itu tidak berproses, itu kita harus berpikir 1000 kali apakah itu menguntungkan untuk kesehatan kita ya, untuk kelangsungan hidup kita, untuk kualitas hidup kita. Mungkin itu dari Miss Dia. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak pas atau kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Sekali lagi jangan lupa share, like, komen, terutama subscribe tayangan Miss Dia pada hari ini. Terima kasih kawan-kawan, sampai jumpa di tayangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.